Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Bawinto, kelas HTNB semester 4, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. NIM 182022032. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya yang saya sebut nama beliau Ibu Mulyaningsih Katili, SIP MH, yang berjudul tentang konsep negara hukum dan demokrasi. Konsep negara hukum dan demokrasi terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional sebagaimana disebutkan dalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa hukum akan kehilangan bentuk arah. Menurut Fransmini Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dimanapun di belahan dunia ini terdapat pun negara modern yang sudah mengklaim sebagai negara modern. Mau tak mau harus mengembangkan ide-ide tentang nilai-nilai hukum dan demokrasi. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 dan 3 mencantumkan dua konsep sebagai sebuah model bentuk dan kedaulatannya negara. Dalam hal ini ditempatkan pada bagian awal Undang-Undang 1945 bahwa antara konsep hukum dan demokrasi mempunyai nilai historis yang sama, yakni didirikan untuk membendung kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Hampir dari negara-negara modern secara formal menganut kekuasaan, yang artinya kedaulatan dari tangan rakyat dan kekuasaan bersumber pada kehendak rakyat. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi. Dan secara formal, demokrasi merupakan sesuatu yang diidealkan oleh setiap negara. Teori kedaulatan rakyat demokrasi adalah aturan yang menentukan sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi, dia mengandung dua arti, yakni pertama yaitu demokrasi berkaitan tentang sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan kultural historis suatu bangsa, sehingga muncul istilah memunculkan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Yang jelas bahwa setiap negara dan setiap pemerintah modern pada akhirnya berbicara tentang rakyat merupakan titik sentral, karena rakyat suatu negara adalah pemegang kedaulatan dan dengan kedaulatan tersebut bersumber kekuasaan. Kemudian pengertian lain dari negara hukum secara umum ialah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Baiklah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.